Baik, Desya bukan hanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tetapi menerapkan dengan ramah lingkungan juga bisa menekan angka dari penyebaran COVID-19. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita sekarang telah terhubung dengan pengamat lingkungan Sumatera Selatan, Dr. Ian Gunawan, Sarjana Teknik Magister Engineering. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ian, aspek bidang lingkungan apa yang bisa digunakan dalam mengatasi masa pandemi seperti saat ini, Bapak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang kompleksitas masalah lingkungan, itu tidak terlepas dari dua hal, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Jadi lingkungan biotik itu sendiri adalah kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan juga kita perhatikan ada lingkungan yang abiotik, yaitu yang berupa benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, memang pandemi COVID-19 ini hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari perilaku dan sikap kita dalam sehari-hari. Nah, artinya kita sebagai manusia, sebagai komponen biotik harus menyesuaikan dengan lingkungan abiotik. Sehingga nanti dalam prosesnya kita bisa melakukan proses adaptasi, dan lingkungan yang kita diami ini juga nanti akan mengalami proses adaptasi, transformasi, dan berubah sehingga nanti lebih ramah dengan penggunaan macam-macam ya. Sekarang kalau kita lihat akibat COVID-19 ini penggunaan desinfektan, penggunaan masker, dan kita tahu bahan penyusun dari pembuatan masker dan desinfektan tersebut sebenarnya bahan utamanya adalah dari komponen kimia, dan itu harus kita bisa antisipasi penggunaan. Baik, ini Bapak Ian sebagai pengamat lingkungan Sumatera Selatan, bagaimana Bapak melihat aksi nyata yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau yang nantinya dapat dilakukan oleh masyarakat dalam masa pandemi seperti ini untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Apalagi seperti Bapak katakan sebelumnya, bahwasanya kita hidup di zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya disinfektan dan juga masker, sedangkan itu merupakan salah satu faktor utama dalam pencemaran lingkungan seperti itu, Pak. Kalau dari Bapak seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat penyusun desinfektan itu sendiri kan sebenarnya komponen utamanya adalah alkohol. Ya. Dan memang alkohol tersebut apabila berada dalam konsentrasi tertentu dan berada pada lingkungan, terutama yang kita gunakan sebagai desinfektan, itu mengalami kondisi yang persisten, artinya sulit diurai di lingkungan, maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas air permukaan. Nah, juga kita harus bijak dalam menggunakan desinfektan tersebut, artinya desinfektan baik itu hand sanitizer ataupun cuci tangan itu juga harus jangan digunakan secara berlebih. Dan apabila nanti kita menggunakan masker pun ketika sudah disposable, artinya masker yang sekali pakai buang itu juga jangan dibuang sembarangan. Ya, jadi ada beberapa cara kita kalau kita mau mengatasi supaya tidak menambah beban lingkungan ya selama ini yang memang kualitas dari lingkungan sudah jauh menurun dibanding 10 tahun terakhir. Yaitu dengan masker tersebut sebelum dibuang bisa dipotong terlebih dahulu, cara yang sederhana ya. Kemudian dibungkus, disatukan, jangan digabungkan dengan sampah organik. Dan yang paling bagus itu kalau kita rendam juga. Jadi kita rendam terlebih dahulu, baik itu dengan air ataupun dengan desinfektan. Sehingga ketika nanti dibuang ke lingkungan, berada pada kondisi tertentu, itu tidak menyebabkan turunan pencemaran sekunder lainnya. Itu yang bisa kita lakukan secara aksi nyata ya, dalam skala rumah tangga kira-kira. Menurut saya seperti itu. Baik, Bapak Ian, selaku pengamat lingkungan Sumatera Selatan, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa supermarket dan juga mal sudah menggunakan kebijakan pembatasan penggunaan plastik. Sebagai pengamat lingkungan Sumatera Selatan, bagaimana Bapak menyikapi kebijakan ini, Bapak? Itu merupakan suatu langkah yang cukup baik dan cukup kita apresiasi sebagai pemerhati lingkungan. Artinya pemerintah sudah mulai aware, sudah mulai membatasi ya regulasi penggunaan plastik. Karena begini, kalau bagi orang awam penggunaan plastik itu kan terutama kantong plastik ya. Kalau kita orang Palembang tuh bicaranya kantong asoy atau kresek gitu ya. Itu penggunaannya apabila berada di lingkungan dibuang itu kalau dibiarkan saja bisa memakan waktu sampai ratusan tahun untuk terurai di lingkungan. Artinya terutama di sini adalah lingkungan tanah itu bisa rusak kualitasnya dan sulit untuk dikembalikan. Nah, regulasi tersebut dibuat untuk membatasi penggunaan, setidaknya volume penggunaan plastik. Dan kita tahu di dalam plastik itu juga ada senyawa-senyawa polietilen sebagai penyusun, dan itu juga secara kimiawi itu bisa menyebabkan mikroplastik. Dan ini sudah menurut saya langkah besar,
Karena di Eropa dan belahan dunia lainnya mereka sudah benar-benar menyetop penggunaan plastik. Sehingga nanti kalau ke depannya di Indonesia diterapkan, terutama di Kota Palembang bisa menjadi daerah percontohan untuk seluruh kota di Indonesia, bahwa pemerintah Kota Palembang sudah menerapkan teknologi yang setidaknya membantu untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, terutama di permasalahan plastik. Baik, Bapak Ian, terima kasih atas waktunya telah berbagi informasi bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Selamat bertugas kembali, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara